Praktikum Faktor Korosi, Savana Kalista 12 MIPA 4, SMA N 2 Depok. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui proses pekaratan dengan berbagai perlakuan, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan jarum pentul mengalami korosi, untuk mengetahui cara pencegahan korosi pada jarum pentul. Secara umum, korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Faktor-faktor yang mempercepat korosi, pertama, air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. 2. Elektrolit. Elektrolit merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. 3. Permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katode. Permukaan yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katode sulit terbentuk. 4. Terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensialnya bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya lebih rendah, sedangkan logam yang potensialnya lebih tinggi justru lebih awet. Cara memperlambat korosi, mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen, mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara, dapat dilakukan dengan cara mengecat, galvanisasi, atau melapisi logam dengan zinc, electroplating, atau pelapisan dengan logam lain menggunakan elektrolisis, shieldizing, atau mereaksikan logam dengan fosfat. Kemudian dapat dilakukan juga dengan cara perlindungan katodik, menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektrolit sangat rendah. Untuk melakukan praktikum ini, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 6 buah jarum pentul atau paku, 6 gelas plastik, air biasa, air panas, cuka, parutan garam, minyak goreng, lembaran plastik, ampas. Cara kerja, ampas ke 6 jarum pentul, tandai 6 gelas plastik dengan A, B, C, D, E, F, gelas A diisi air biasa, gelas B air panas, C asam cuka, D larutan garam, E minyak, F dibiarkan kosong. Masukkan jarum pentul yang sudah diampas ke masing-masing gelas, tutup gelas dengan lembaran plastik, amati selama 5 hari. Selama 5 hari pengamatan, perubahan dicatat pada tabel sebagai berikut. Pada hari pertama, gelas A, gelas B, dan gelas D sudah sedikit berkarat, sedangkan gelas C, gelas E, dan gelas F tidak berkarat. Pada hari kedua, gelas A, B, C, D sedikit berkarat, gelas E, F tidak berkarat. Pada hari ketiga, gelas C sedikit berkarat, gelas A, B, D cukup berkarat, gelas E, F tidak berkarat. Pada hari keempat, gelas A, B, C, D cukup berkarat, gelas E, F tidak berkarat. Pada hari kelima, gelas A, C, D cukup berkarat, gelas B sangat berkarat, gelas E, F tidak berkarat. Berdasarkan data pengamatan, dapat dilihat bahwa pentul yang direndam dalam air biasa maupun air panas mengalami korosi. Sesuai dengan teori, hal ini dikarenakan adanya kontak langsung antara jarum pentul dengan air. Pada anode, terjadi pelepasan elektron oleh Fe yang disertai dengan pembentukan ion Fe2+. Ion Fe2+ tersebut kemudian akan larut dalam air. Elektron yang dilepaskan kemudian mengalir menuju katode sehingga terjadi reduksi gas oksigen yang berasal dari udara. Selanjutnya, ion Fe2+ yang terlarut dalam air akan bergerak menuju katode dan bereaksi dengan ion OH-, membentuk senyawa FeOH2 kali. Kemudian FeOH2 kali yang terbentuk dioksidasi lebih lanjut sehingga membentuk karat. Dapat dilihat pula bahwa jarum pentul yang terendam dalam air panas mengalami korosi lebih banyak dan lebih cepat daripada jarum yang terendam pada air biasa. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan suhu. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat terjadinya korosi. Meningkatnya suhu akan membuat energi kinetik partikel meningkat,
sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. Dengan demikian, laju korosi pada logam juga semakin meningkat. Pada asam cuka atau asam asetat dan larutan garam, jarum pentul juga mengalami korosi. Hal ini disebabkan karena asam cuka dan larutan garam termasuk ke dalam larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit merupakan media yang baik untuk transfer muatan, sehingga elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Jarum pada minyak tidak mengalami korosi. Minyak tidak mengandung oksigen dan memiliki tingkat kerapatan tinggi, sehingga menghalangi kontak antara jarum dengan oksigen di udara yang artinya melindungi jarum ataupun besi dari oksigen yang merupakan faktor korosi, sehingga korosi pada jarum ini tidak terjadi. Pada gelas F, jarum tidak diberi perlakuan selama 5 hari, hanya didiamkan pada gelas tertutup. Jarum pada gelas ini tidak mengalami korosi karena gelas yang tertutup membuat jarum tidak bersentuhan langsung dengan udara. Setelah dilakukan praktikum, dapat disimpulkan bahwa korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Jarum pada gelas yang berisi air biasa, air panas, cuka, dan larutan garam mengalami korosi. Sedangkan pada gelas yang berisi minyak dan gelas kosong tidak mengalami korosi. Sesuai dengan teori, air dan elektrolit merupakan faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Selain itu, temperatur juga dapat mempercepat korosi, dibuktikan dengan jarum pada air panas yang lebih berkarat daripada air biasa. Minyak tidak termasuk ke dalam faktor mempercepat korosi karena minyak menghalangi kontak jarum dengan oksigen. Untuk mencegah terjadi korosi, dapat dilakukan pengontrolan atmosfer agar tidak lembab, pencegahan logam bersinggungan dengan oksigen di udara, dan perlindungan katodik. Terima kasih.